Masih ada semua di sini. Saya nggak bohong. Oh, tanah itu dari donasi. Sejak kapan dari donasi tanah itu? Orang itu kubeli dulu kok. Gak tahu apa-apa dia kawan. Kubeli dulu tanah itu, kubiarkan diam sampai tinggi. Tetangga itu tahu kok itu. Jadi tanah itu kubiarkan aja dulu kawan, sampai dia tinggi. Inilah biadabnya si Francisca. Donasi mulai kuminta ketika aku sudah mulai membangun. Waktu membangun tugu-tugunya itu masih uangku sendiri. Kurang ajar. Dari mana uangku? Oh, banyak orang memberkatiku. Masa memberkati donasi? Yang benar aja kau. Tidak bisa lagi orang memberkati aku. Kelewatan lah kau. Sedangkan pendeta aja diberkati orang. Kurang ajar kau. Tunggu dulu ya. Keterlaluan kawan. Sakit kali kurasa. Semua yang kuperbuat kebaikan dianggap tak pernah ada. Pendetanya pun diam. Bok ya ditelepon lah dia. Bukan begitu Bu Francisca. Memang dulu ruko terakhir dia yang membayari. Kenapa nggak mau membilang begitu? Beraninya si Francisca. Tidak ada dia dibayari sedikit pun. Tidak ada uangnya gini. Kurang ajar. Tunggu kau ya. Ada kusomasi kau. Harus kau buktikan. Banyak fitnah kau di situ. Masih ada saksi si Parbella. Sama si Jahid. Kalau orang itu bicara atas nama Tuhan, si Jahid tahu, si Jahid yang menyuruh aku masuk ke rumah itu. Tidak mau kian aku masuk. Masuklah ya. Udahlah di sini aja aku. Enggak, lah harus masuk. Masuklah aku. Nah ini dia ntar, dikit lagi kawan. Begitu aku masuk, lah ini Pak mau menyampaikan sesuatu. Apa itu Pak? Kata pendeta. Aku jelaskanlah. Dia hanya melihat waktu saya di gereja kan. Ini brengseknya si Francisca ini. Dia nggak melihat waktu kami di rumah Pak Pendeta itu. Harus minta maaf kau sama aku Francisca ya. Kurang ajar. Ntar dulu. Ini udah mau dekat. Jadi gambar si Zuma. Dikiranya tanah itu. Kubeli saat mau membangun. Jauh itu. Dasar kau. Ah, ini dia masih tobat ini. Kurang ajar. Live dibatasi untuk beberapa penonton. Batasilah. Paling buat lagi nanti. Buat lagi gitu-gitu ada kerjaku. Biarlah ada banyak akunku. Mati-matinya semua. Jadi gimana mau dibilang? Dibunuh semua. Ya udahlah. Nanti buat lagi. Gak tahu dia awak datang ke rumah orang itu di luar. Mana mau. Mana sudi aku sebenarnya masuk. GBI itu udah tahu aku bagaimana orang itu. Cuman karena aku kasihan. Bukan ada kami minta. Muncungnya bilang gak ada. Orang jelas-jelas aku udah di luar itu disuruh masuk kok. Gak usahlah aku di sini aja. Masuklah. Masuklah aku. Pak Pendeta ada yang mau disampaikan lah ini. Apa itu? Disampaikanlah. Nah ini nih ya. Oh ini rumah ini nih. Tunggu dulu. Begini Pak. Saya bukan tidak mau mensubsidi gereja lagi. Cuman sayang Pak. 33 juta. Dari saya 20-an juta. Kan sayang. Ntar ya. Bagaimana kalau begini Pak? Saya punya tanah. Kalau Bapak berkenan, biar saya bangunkan di situ gereja. Arti berkenan apa? Kan kalau kalian terima. Kalau nggak terima ya sudah tolak. Yang menyuruh masuk saya siapa? Kan si Jahid. Saya nggak masuk di rumah itu pertama. Memang saya dulu alergi si raba-raba. Maaf saja. Karena sifat orang ini pun nggak bagus. Kenapa saya katakan nggak bagus? Di mana ada gereja itu kebanyakan dia pendeta, dia pemilik, dia semua. Mana sehat gitu. Jemaat lain tidak bisa berkarir di situ. Hanya orang-orang keluarga lah kalau gereja-gereja gitu kan. Bukan ku bilang Pak Pendeta itu, gereja-gereja gitu saya bilang. Nah, inilah waktu tanah itu hutan kawan. Aduh. Gak tahu si Francisca kejadiannya bagaimana jadi barang itu kawan. Ini hutan masih ini. Kok kata si Francisco, oh sudah ini gimana cara? Nah, ini masih hutan kawan, ha?
Inilah mulai saya bersihkan. Kenapa? Karena mereka menerima. Kalau mereka tidak menerima kan selesai. Nah, inilah dia sudah telah saya, inilah dulu nih ha. Dikira si Francisca, uang donasi dibuatnya ke situ. Aduh, kalau aku maki-maki nanti diapakan lagi punya aku, ini di stop. Ini ya. Maki-makian aku membersihkan itu dengan si Huta Barat. Berdua kami. Tapi banyak dia sih, saya bantu-bantu. Sampai ku bawa lagi pendeta itu datang ke situ melihat tanah itu. Setuju nggak kalian? Mana fotonya itu ada? Itu mau ku cari. Kalau Bapak setuju saya bangunkan, kalau tidak nggak usah. Tapi Pak, saya nggak bisa lagi mensubsidi. 22 juta dari saya itu besar. Si Francisca baru 15 juta kayak dah 100 juta. Dari aku 22 juta lah. Tanya pendetanya itu. Kalau dibilangnya aku bohong, nggak ada aku subsidi gereja itu. Terserah kalian mau kalian apakan aku. Inilah bukti keseriusan. Dilihatnya waktu di gereja. Oh, dia di gereja. Dia bilang sebelum di gereja itu kan kejadiannya itu. Orang kami dulu melihat tanah itu. Barulah di gereja itu aku bicara. Mana bisa aku bicara di GBI. Yang benar aja lah kalian. Orang itu ada prosedur kok. Makanya aku bilang aku bisa bicara di situ. Kenapa? Ya karena aku yang membangunkan. Kalau aku nggak bangun kemana dikasih? Orang aku hanya menghadiri acara Gamki di sebuah gereja GBI. Disuruh aku pembicara. Langsung ditelepon-telefoninya pendetanya. Gelisah pendetanya aku lihat. Aku bilang lah Pak, daripada Bapak nggak tentram. Ya sudahlah aku bilang. Iya benar Pak. Begitu Bapak bicara kan di live kan katanya. Maunya jangan di video-videokan. Enggak bisa aku bilang. Aku pengajaran. Oh ini sudah apa aku ya kena abuse waktu dioperasi. Nah ini ya udah. Nantilah aku cari ya kalau masih ada itu. Waktu itu ku ajak yang mengecek lokasi. Aku, Pak Pendeta, Parbella, si Jahid. Baru ada berapa orang kami itu. Kutunjukkanlah ini lahannya. Mau enggak kalian? Ah ini tunggu ya, udah datang Simbolon. Aduh. Enggak ada loh, Mang. Kenapa kok jadi seperti itu? Enggak ada katanya. Kok jadi kacau? Enggak ada loh. Ngapain? Terus bagaimana? Bu Ira berarti nih. Maaf. Masalah kalian jangan saya dilibatkan ya, Mang ya. Saya banyak urusan. Saya banyak kerjaan. Berarti enggak dia. Oke Nang, terima kasih ya. Maaf ya Nang ya mengganggu. Aku tidak melibatkan. Aku hanya bertanya. Si Francisca yang melibatkan. Katanya orang dalam siapa aku bilang. Ya tanyalah bekas dari situ. Makanya aku hanya bertanya, Nang, maaf ya Nang. Oke, terima kasih. Nah ini kawan. Dia harus mempertanggungjawabkan itu. Betapa biadabnya aku kusewakan gereja. Luar biasa enggak? Meskipun gereja-gereja lain gitu, oh enggak ada sewa, enggak ada, tapi uang kebersihan. Ya sama dengan menyewakan. Kalau saya nih, makanya aku buat di perjanjian sama mereka. Gereja tidak boleh diminta uang kebersihan, uang tetek bengek enggak boleh. Itu biar kalian tahu ya kawan-kawannya. Kalian mau benci aku silakan. Dan saya bilang dari dulu silakan kalian benci aku. Tetapi satu yang mau aku ingatkan kalian, jangan bunuh karakterku dengan fitnah. Kalau fakta silakan, data silakan. Aku terima. Mungkin akulah satu-satunya di dunia maya ini yang mau mengatakan saya minta maaf dan saya tarik kata-kata saya. Ada orang lain yang mau seperti itu? Gak ada, semua ego. Baik pendebat Kristen maupun pendebat Muslim. Cuman saya yang mau mengatakan saya minta maaf. Kepada Muslim saya pernah minta maaf, kepada oten Kristen, orang Kristen juga saya pernah minta maaf. Saya tarik ucapan saya, ternyata saya keliru. Itu biar tahu kalian. Kalau kalian tonton itu, fitnah si Francisca itu mengerikan kawan. Mana ada kontribusinya itu, saya yang bayar 15 juta. Dia di lantai 1, lantai 2, oloh. 15 juta hanya sekali dia bayar. Selepas 15 juta itu pendeta bilang tak ada uang kami Pak. Oke, turun. Dari 15, 13. 13 itu kawan,
Itu sudah saya subsidi listrik dengan air. Apa otak si Francisca nggak tahu bahwa kami itu harus bayar listrik, bayar air. Kalau nggak ada air saya angkati dari bawah. Kami kan pakai pam. Tahulah pamnya. Ada si sumur kadang habis. Jadi pakai pam. Saya lantai 3 bawa air kawan. Ada nggak rasa terima kasih orang? Nggak ada. Bahkan sebelum Pak Hotler di situ ada namanya Pak Renhat. Dibuatlah acara di rumahnya. Orang yang dibuatlah piagam penghargaan. Orang yang membersihkan gereja gini istrinya dibuatnya. Padahal nggak tahu dia kami ngangkat air. Kami yang menyapu-nyapu. Istrinya tinggal ngambil sepotong 2 potong aja. Tapi kami tidak permasalahkan itu kawan. Ini sudah keterlaluan kali dan biadab. Nah ini. Dan biadab luar biasa. Saya nggak terima. Katanya yang bekas dari situ ya, hanya 2 baru ya. Oh, satu lagi Mak Pael. Tunggu dulu. Teliti semua. Siapa nama itu? Nova. Bentar. Halo Mak Pael, selamat malam. Aku mau bertanya, hanya bertanya aja loh. Begini Mak Pael. Pernah enggak kau sampaikan sama si Francisca bahwa aku meminta atau mengutip sewa gedung itu 10%. Saya tidak tahu dari 10% dari apa, mungkin dari kolekte, dari apa. Penting katanya itulah 10%. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya kalau ada, ya aku kan mau buat laporan polisi, nanti kalian terseret-seret ya. Mudah-mudahan tidak ada. Aku hanya bertanya ya, terima kasih. Oh iya betul. Ya nanti saya pisah-pisahkan fotonya. Jadi kawan-kawan, kalian boleh memaki saya kan, saya bilang silakan maki. Silakan kalian mau bilang apa silakan. Tapi satu yang aku bilang, jangan bunuh karakter saya dengan data kosong. Ketawa orang si Reda. Oh iya ya. Oh berarti ada VV yang korban lagi nih. Dia oh ya kata dia pula kawan. Aduh aku bilang. Ngeri-ngeri kali orang ini bicara, aku bilang. Ngeri kawan. Sampai ku buat sayembara, ku bukakan dulu Facebookku kawan. Biar kalian tahu kawan. Gak takut aku udah ku bilang. 10 orang kayak si Francisca ini ku hadapi. Inilah janjiku sama kalian ya. Gak takut aku. Mau di anggota dewan, mau katanya pamer-pamer dia situ. Saya dekat dengan keluarga bupati. Oh, tidak malu dia bicara KKN. Suami saya dikasih ini proyek ini. Saya tidak malu. Ya, tunggu dulu mana dia? Oh ini. Biar kalian tahu kan aku serius. Karena ini dia mau menghancurkan rumah tanggaku. Makanya dia bilang ada perempuan yang pernah ku ui. Siapa orang itu? Sampai sekarang aku ingin tahu. Dan siapa yang menyebarkan berita itu? Katanya Sabtu dia dapat berita itu. Sudah ada 2 orang yang ku intel. Itu langsung ku masukkan penjara nanti itu. Gak peduli aku. Mau siapapun itu gak peduli aku. Ini ku buat dia pengumumannya. Tunggu dulu ku buka ya. Ini. Kiranya aku takut buat pengumuman ini. Kalau memang ada orang ku kentoi, pasti orang itu langsung melapor sama keluarganya. Pasti saya langsung disuruh kawin. Nah, ini. Oh, menerangkannya ini mana ya? Kurang ini. Oh, ini. Nah, ini. Kepada masyarakat perluasan Sebangaduri. Kata Francisca, sebelum aku menikah sama istriku, aku pernah meniduri boru bata dari perluasan. Ini ya. Jika kalian pernah merasa aku tiduri, tolong beritahukan kepada margamu biar aku nikahi kalian besok. Ya. Namun jika tidak ada, Francisca fitnahmu ini sungguh sangat kejam. Ingat kita main di jalur hukum, oke? Dan bagi yang memberi informasi mengenai ini kepada Francisca, juga ingat aku akan kejar kalian. Jadi siapa yang memberi info ini juga? Bagi orang Sebanga, tolong infokan ini disebarkan di grup-grup Sebanga. Biar cepat diketemu orang yang pernah saya setubuhi di perluasan. Paham ya? Nah ini tidak main-main kawan. Ngapain saya main-main? Jadi menurut kalian kalau kalian dibilang
seperti itu kalian terima, otak kalian memang nggak waras. Ada yang bilang, biarkan aja, biarkan aja. Tahu nggak kalian efeknya? Itu kan terekam. Satu hari anak saya besar, ketemu dengan, bapakmu pernah meniduhi orang lainnya sebelum mamakmu dinikahi. Kejam kan? Jangan kalian apa-apa anggap sepele. Tuhan Yesus mengampuni. Kalian bilang, Tuhan Yesus, kalau masalah-masalah begitu, jelas dia tidak ambil pusing. Kenapa? Tuhan Yesus nggak punya anak. Kalau Tuhan Yesus punya anak, juga akan melawan. Ini biar kalian ketahui kawan. Ya. Yesus mengajarkan kasih iya, tapi ketegasan iya juga. Nah ini, biar paham ya. Sengaja saya padamkan semua video saya biar dia nggak bisa lagi ngambil. Tapi masih bisa saya buka. Tujuannya apa? Ini mau saya jadikan bukti biar nggak bisa dihapus dia. Nah ini biar kalian tahu kawan. Biadab kawan, 10%. Entah sejak kapan saya meminta 10%. Itu ada pendeta di situ. Tinggal menjawab aja, benar nggak? Kalau ada mereka bilang iya, masukkan saya ke penjara. Tapi kalau mereka tidak bilang iya, berarti kau penipu. Siap kau dimasukkan sel. Berbohong aja ke kau. Ya, enak aja ngeluarkan pernyataan kawan. Oh bapaknya 5 kali kawin. Oke, sebutkan satu istri pertama siapa? Dia tahu. Istri kedua siapa? Dia tahu. Ketiga, keempat, kelima siapa? Kan kurang ajar. Masa 5 kali, 7 kali. Masa 5 kali bilang dikali 7 rupanya. Salah juga informasinya, tetap salah kawan. Nggak bisa. Jadi yang lain nggak kau hargai. Nggak kau anggap itu ada. Kan gitu kan. Tetap berita bohong, hoax. Datanya nggak mantap. Kurang ajar. Kalau dia bilang aku melonte apa masih aku anggap main-main aja tuh. Tapi dibilangnya aku menyewakan gereja luar biasa. Oh, dia mau bangun koperasi di situ. Koperasi apa mau aku bangun? Dikiranya tanah itu luas. Sudah hampir 3/4 itu untuk gereja kawan. Yang sisa bukan untuk gereja itu hanya 14 ya kalau 15 kali 20. Hanya itu yang sisa. Itu pun bagian belakang. Itu untuk rumah pekerjanya. 2 petak ku buat tapi belum jadi. Terus banyak kali isunya. Buat koperasi, buat kantor. Ini kantorku di sini ngapain rupanya? Ngeri kali kawan fitnahnya. Buat koperasi, buat kantor, buat yang jaga. Itu buat yang jaga sama pendetanya. Siapa pendeta? Rencana kami dulu kawan. Kan kami sudah tua semua. Kami tidak ada sistem kerajaan. Dari bapak turun ke anak. Itu sudah kami sepakati. Itulah enaknya saya bekerja dengan pastor yang sekarang. Tidak ada istilah turun-temurun, tidak ada. Sudah kami sepakati. Kami udah tua-tua. Pastor itu sudah umur 63 sama 62. Mungkin ada 63 sama ya. Saya sudah 52. Penerus kami nggak ada. Maka kami mau berharap nanti kami minta dikirim pendeta dari GKN. Kan ada STT-nya di Jogja. Kusiapkanlah rumah itu. Biar ada tempat tinggal pendeta-pendeta muda ini. Kalau di rumah ini kan segan dia kawan. Oke, sebulan 2 bulan dia sini. 3 bulan dia segan kali lah dia. Itulah mau aku pacu. Makanya uangku, kemarin aku bisnis tanah kan lumayan juga dapatnya. Ku tumpahkanlah untuk itu. Oh, mana ada ruang sekolah minggu yang dibangun? Mata kau. Datang kau ke situ. Kacanya kan aku syuting kemarin. Belum ada kacanya. Masih plong gitu. Paham? Belum ada AC-nya. Belum didempul dicat bagus. Belum ada plafonnya. Aduh. Memang iri hati di kepalanya itu terus. Perasaan paling benar, Pak Lecem, dibalik-balikannya kata, oh kau bilang aku dapat dana 1 miliar dari si Reda. Makanya kau menebar bisa bohong. Mana ada aku bilang begitu. Yang ku bilang, suruh si Reda itu membiayai kau miliaran. Kalau dia mau kan suruh ku bilang. Bukan ada aku bilang, kau dikasih uang si Reda 1 miliar untuk melaporkan aku ke polisi. Dibalikannya kata kawan.
Makanya dia nggak mau nampak wajah kalau bicara sama aku. Kalau nampak wajah, keluar, oh mukanya sudah ngeri kali. Yang ngeri fitnahnya kawan, ngeri. Memang harus dihentikan. Ngeri kan? Terus apa lagi katanya? Aku yang membilang mau mencabut gigi. Padahal katanya kami. Masih ada rekaman kok, mau dibalik-balikkannya kata. Enak aja. Ya. Siapa kalian mau ke sini? Ku bilang. Ada. Siapa? Satu lawan satu lah kita yuk. Ku bilang. Dia bilang satu lawan satu kita. Oke, ku bilang. Kau buat laporan ke polisi. Ku buat laporan ke polisi. Ku ada. Oh enggak mau aku. Ada tim. Tim apa lagi mau kau suruh ke sini? Tim apa? GBI Kairos. Padahal ku dengar ada istriku mengewe. Tidak ada, kami nggak tahu katanya. Tadi malam dia ribut di tempat Syureda. Saya sudah laporkan ketua forum kerukunan umat beragama. Saya sudah telepon kepala desa lurah. Saya sudah telepon JDS. Sudah telepon ini. Aduh, ku bilang. Semua kau telefoni orang. Gak ada yang mau sama kau, ku bilang. Bukan orang di tempat kami, kawan. Sudah tahu sifat dia ini. Tadi saya ditelepon orang. Utang dia masih ada sama orang itu. Belum dibayarnya. Pernah kami menagih ke rumahnya waktu di Krakatau katanya. Menghilang, gak keluar-keluar di dalam kamar. Ini sampai sekarang masih ada, masih. Padahal kalte istrinya, suaminya katanya. Waktu itu menang kampanye lagi dia, disuruhnya aku menjamini, kan kurang ajar, minjam uang. Jadi kawan-kawan ya, orang ini sangat bilang, oh kau suruh si Willy mendapat, iya wajar. Kenapa? Karena namanya dibawa-bawanya terus. Oh tidak ada itu di sekolahkannya itu. Semua orang tahu. Dari kelas 1 sampai kelas 3 dia sama aku. Kan lawak diseret-seretnya orang gak berurusan. Lihat mulutnya lantam kali kan. Oh iya begini bokono. Lantam kali mulutnya kawan. Aku sudah bilang, kalau kau ribut sama aku saja lawanmu. Semua diseretnya. Semua didatanginya orang. Ditanyanya lah di sana, diajaknya makan pura-pura kawan. Gak bagaimana kau lihat si Rudi itu? Ku tanya lah tadi. Benar lah iya diajaknya aku makan. Di Aripas. Terus apa tanyainnya? Disebutkanlah semua. Lah hati-hati sama dia itu. Aku lagi berseteru sama dia. Jangan sembarang kau ngasih informasi. Kau nanti terlibat juga. Ku tanya lagi yang satu lagi. Ada apa kan? Dulu dimaki-makinya orang tuh masalah tanah. Sekarang berteman. Dia ini kan kepenjilat. Kalau ada kepentingannya jilatnya. Ngeri kawan. Ku bilang sama dia. Hei Francisca. Kau dulu ada videonya. Kau tarik-tarik bapak kau ini surat tanah rebutan kalian. Kau maki-maki semua orang. Kau marah-marahi. Sekarang kau jilat. Ku bilang lah. Karena ada kepentingan kau kan. Ku bilang. Ada kepentingannya kawan. Ya. Ngeri kawan. Aduh. Jadi itu dia kulihat somasi dah kalian lihat. Dah ku kirim. Kita hanya menunggu. Seminggu ini ku kasih dia untuk menjawab. Kalau tidak dijawabnya. Terserah dia. Senin aku akan ke Polda. Nanti di Polda lah akan ku masukkan laporan polisi. Semoga prosesnya berjalan sesuai harapan. Tapi ingat ini negeri Konoha. Saya punya kasus 6 tahun baru tuntas. Ngeri kan? Di kepolisian hampir 3 tahun lebih. Ya. Padahal orangnya itu-itu aja. Takut kawan. Kenapa takut? Hepeng. Mana mungkin orang tidak kau tahan tanpa ada jaminan. Banyak kali cakap kalian ku bilang. Malaikat kali kalian. Ya. Di Duri bisa dibilang tidak ditemukan dugaan tindak pidana oleh oknum itu. Sebenarnya bukan oknum. Kita datang ke kantor oknum. Kan enggak kan? Kita datang ke kantor polisi kan? Yang membuat keputusan siapa? Kan polisi, kantor polisi kan? Kalau ada yang salah dibilang oknum. Jadi saya buat laporan. Saya mau lapor Pak Oknum. Mana bisa kita bilang Pak Oknum? Itu polisi namanya. Paham? Tapi kalau dia misalnya satu orang polisi kayak di berita-berita mengambil mobil orang, jual narkoba, itu oknum. Kenapa oknum? Karena dia melakukan kegiatan di luar kantor polisi. Tapi kalau di kantor polisi, halo oknum, bisa kita bilang gitu.
Pak polisi, saya mau buat laporan. Laporan diterima dia. Yang menerima polisi apa oknum? Kan institusi yang menerima. Belum pernah saya lihat di KUHP laporan diterima oleh oknum polisi. Yang benar aja lah kalian berpikir ini waras sedikit, kenapa? Ya. Kalau saya nggak gigih memperjuangkan hukum itu kawan, saya yang dipenjara orang itu. Itulah ngerinya melawan orang yang punya hepeng. Yang punya hepeng melawan orang yang punya hepeng mengerikan. Ya. Disiksa saya kawan. Akhirnya saya ribut di kantor polisi. Saya maki-maki di kantor polisi orang. Kau polisi? Ini kantor polisi? Buat laporan polisi, ku tunggu. Berani kau melaporkan aku? Silakan. Aku hanya akan buka data di pengadilan. Jangan malu kau. Tak berani kawan. Ku laporkan dia ke propam. Kalah dia, masuk sel 7 hari. Tak. Berarti aku tidak salah ketika mengatakan dia itu brengsek. Gak takut aku kawan. Diduri aku. Rumahku pokok jengkol dekat kali ke polsek. Ya. 2018 sampai 2023 baru ditangkap dia, atau 2000 berapa ya? 2024 kalau nggak salah aku lawanku itu tangkap. Jangankan kantor polisi, kejaksaanku datangi ku ributi. Apa yang ku takutkan kawan? Orang penakut yang pertama masuk neraka, penakut. Pengadilan ku ributi. Ya. Bagaimana kalian tidak bisa baca ini, ku bilang. Karena sudah gini aku tidak peduli, tangkap. Sama PP-nya aku bilang, kau kasih tahu itu hakimmu itu. Maaf dulu, ku bilang. Gak sampai otaknya menyanyi otakku, ku bilang lah. Ku bilang sama PP-nya, Bang Sinaga. Ya bang, dia agak gugup. Kenapa dia gak ditahan? Ku bilang di pengadilan sama Pak Sony. Ku sebut namanya, gak takut aku. KPN. Terakhir, setelah sidang sebelum ditutup, ingat kali aku ucapan Pak Sony. Selama saya memimpin persidangan di Bengkalis ini, baru kaulah orang yang pintar. Yang pintar yang kulihat katanya. Aku nggak bohong. Baru kaulah yang kulihat orang pintar di sini. Berarti semuanya itu bukan orang pintar. Orang oon. Di depan pengacara lawanku, dibilang, pengacara orang itu dari Jakarta. Siapa namanya? Bronis Tampubolon. Siapa namanya? Siapa ya? Ada juga namanya itu. Dia magangnya di tempat Hotman, di tempat tulangku. Si huruf B itu namanya siapa namanya? Bronson. Lupa aku. Dibantinginya meja kawan. Sekali aku bilang. Dibantingi lagi 2 kali, 3 kali. Pup ya, pup, kutumbuhkan kursiku. Datang hakim, hei, kalian kira ini warung tua? Kayak dilapo aja kalian dua katanya. Apa jawab pengacaranya? Biasanya itu Pak Hakim, saya kan orang Batak, bawaannya aja begitu gini-gini. Katanya, kulihat dia. Ya kan? Datang hakim ditanya sama aku. Bapak juga jangan, saya nggak tahu Pak Hakim, 3 kali dia mukuli meja. Kukira dibenarkan mukuli meja. Aku bilang lah, aku nggak tahu dulu bahwa orang yang buat kekacauan di ruang sidang bisa diusir. Kenapa Bapak gitu kan dia enggak? Balik lagi dia. Kalau bisa Pak pengacara, saya tahu kalau punya beban. Tapi jangan lakukan itu. Sandiwara kawan. Ketika aku digitukan, jaksa diam aja. Yang melirik-lirik, dibilang jaksa itu gini sama apa itu PH lawan itu. Tenang, jangan gitu kan. Tahu aku. Semua sandiwara. Putusan. Tidak pokoknya bebas, entah apalah. Senang dia. Tuhan Yesus, terima kasih katanya. Dalam hatiku, Tuhan Yesus yang mana lagi yang kau sembah ini? Yesus Barabas yang enggak disalibkan. Kalau Yesus Kristus disalibkan. Kusamperi dia. Kulurkan tanganku. Mau kusalam dia. Tidak perlu kata istrinya. Datang hakim, jangan kalian berkelahi katanya. Diam aja aku. Bu jaksa kita kasasi ya. Langsung kasasi kawan.
Itulah ngerinya hukum di negeri Konoha. Bisa semua diatur. Aku udah lihat. Jangan kau lawan orang kaya. Kecuali kayanya sedang-sedang. Kalau kayak Francisca ini berani aku. Uangnya itu masih ya terukur lah. Kecuali uangnya tak berseri kawan. Jangan kau lawan. Kalau masih uang 20 miliar. Alah lawan aja lah. Katanya ini negara hukum. Hukum panglima. Kata kau kan. Fakta di lapangan. Bisa kau lawan orang-orang besar itu. Tersentuh pun enggak. Kau ginikan pun enggak. Itu beritahu kalian kawan. Aku salah satu orang yang disiksa oleh hukum itu sendiri. Tapi aku melawan, tidak takut aku. Aku lawan. Kalian ingat kan kalau yang di Facebook, di YouTube tahu itu. Saya live gini nggak takut. Saya sebut-sebut nama polisinya. Sekarang nggak saya sebut lagi karena dia sudah dihukum kan. Ngapain saya nggak punya dendam. Tangkap saya bilang. Datang kalian tangkap saya bilang. Akan saya tunjukkan kau brengsek. Aku bilang. Jangankan hanya polisi tempat kami nih. Poltabes Medan kawan. Aduh. Selama suruh Risma Mora di penjara. Saya yang paling ribut. Saya bilang silakan tangkap saya. Saya nggak takut. Akan saya tunjukkan di mana kekeliruan kalian dalam hukum ini. Aku bilang lah. Benar nggak yang aku bilang? Kan benar. Di dakwaan dibilang. Wah dia menonton video Julius. Wah ini oh, macam lah. Padahal sumber data nggak dari si Julius, dari si apa kemarin dia si Hokage-nya, siapa namanya itu lupa aku. Nah ini kawan kan lawak-lawak. Kadang aku aduh udahlah, ya. Nah kalian jangan mengasihani aku, tapi rubahlah sifat kalian. Jangan kalian tiru herdernya si Eris dan herdernya si Eris kan si Francisca itu herder juga. Dia ketua Dewan Herder kayak. Ketawa aku lihat orang itu. Ketika aku bilang herder marah-marah dia. Dibilangnya aku apa kemarin Hurje. Padahal dia yang buat namanya herder. Sekarang dia digelari ketua Dewan Herder. Mau dia dibilang ketua Dewan Herder. Tidak tahu malu kawan. Kalau awak ketua Dewan oke lah. Ketua Dewan Herder kawan. Bangga pula kan. Memang lagi sakit jiwa lah. Orang sana aku lihat. Orang sana ya. Ya kawan-kawan ya. Jadi saya akan berjuang, ini sudah saya kirim somasi, kalau dia tidak ada perubahan kawan, Senin, kan saya tepati janji saya kan, tidak kayak dia. Senin aku ke rumah kau ya, benar ya aku cabut gigi kau. Kami cabut gigi kau. Kutunggu Senin tidak ada ya. Saya bilang Senin ku somasi kan, ku somasi dia kan. Senin depan, kalau nggak ada Sabtu, ku buat laporan polisi. Itu aja lagi kawan, dah. Kita lihat. Gak bisa di Polda, ke Mabes aku. Kebetulan Bob Samsir Simbolon di Mabes, di Jakarta. Baik itu sama aku. Tinggal ku kirim aja ini data-datanya dia. Dibuat laporan sana, mau apa dia? Ku teken surat kuasa, udah selesai. Selamat siang saudara-saudara semua. Ini sudah jam 1:30. Saya menunggu Francisca di depan rumah ini ya. Jangan banyak kali omongmu Francisca ya mau mencabut gigiku dengan tim, kau bilang tim GBI Kairos. Saya sedang menunggu di sini Francisca. Dan tadi kapan waktu itu kau live